pertama yaitu merupakan metode penemuan obat. Alam sebagai sumber dalam penemuan obat meliputi mikroorganisme, tumbuhan laut, dan invertebrata. Keunggulan senyawa laut karena memiliki struktur kimia yang unik, aktivitas biologis yang tinggi, dan potensi anti kanker, antibiotik, dan analgesiknya. Contohnya adalah antibiotik Abisomycin C yang merupakan sumbernya dari bakteri laut Actinomycetes yang memiliki aktivitas antibiotik terhadap gram positif dan mekanismenya itu menghambat biosintesis asam folat dan berpotensi melawan bakteri resisten. Selanjutnya untuk metode penemuan obat yaitu pendekatan empiris, yang kedua screening senyawa alam, yang ketiga rational drug design, dan yang keempat itu bioteknologi. Klasifikasi senyawa bioaktif laut yang pertama itu adalah alga. Alga bukan merupakan tanaman dan melakukan fotosintesis, dan juga dia adalah autotrofik. Alga terdiri dari dua jenis, yaitu mikroalga dan makroalga, yang dibedakan berdasarkan ukuran, jumlah sel penyusun tubuhnya, tampaknya, dan jumlah populasi. Alga terbagi atas dua jenis, yaitu mikroalga seperti Cyanophyta, Chlorophyceae, dan Basilariopiceae, dan makroalga seperti Rhodophyta, Chlorophyta, dan Phaeophyta. Serta, metabolit sekunder dari alga ini berfungsi sebagai pertahanan diri dari predator, proteksi terhadap sinar UV, kompetisi dengan mikroorganisme lain, dan juga adaptasi terhadap lingkungan laut yang ekstrim. Klasifikasi metabolit sekunder alga laut. Yang pertama itu pigmen seperti fukosantin yang memiliki aktivitas antioksidan. Yang kedua, polisakarida seperti karagenan yang memiliki aktivitas antikoagulan. Yang ketiga, itu adalah fenolik seperti fluorotanin yang memiliki aktivitas antimikroba. Dan yang keempat, seperti terpenoid yaitu diterpen, memiliki aktivitas seperti anti kanker. Dan yang kelima adalah alkaloid, yaitu alkaloid laut yang memiliki aktivitas neuroaktif. Selanjutnya, itu adalah jamur laut atau fungi. Ciri-cirinya tidak memiliki klorofil dan tidak berfotosintesis, bersifat heterotrof, mampu hidup dalam salinitas dan tekanan tinggi, tahan terhadap kondisi ekstrim, banyak bersifat endofit atau simbion, dan menghasilkan metabolit sekunder sebagai mekanisme pertahanannya. Klasifikasi metabolit sekunder jamur laut terbagi atas A yaitu poliketida seperti antibiotik, anti kanker, antiinflamasi, dan B itu alkaloid seperti antimikroba, sitotoksik, dan neuroaktif, dan yang C sebagai terpenoid yaitu untuk antivirus, antiinflamasi, anti kanker, dan yang D peptida dan peptida siklik untuk antibakteri, anti jamur, dan anti kanker. Selanjutnya itu adalah bakteri laut, merupakan mikroorganisme prokaryotik yang hidup dan beradaptasi di lingkungan laut. Ciri-cirinya itu yaitu prokaryotik, salinitas tinggi, tahan tekanan dan suhu ekstrim, dan klasifikasi senyawa bioaktif invertebrata laut. Klasifikasi invertebrata utama seperti Porifera yaitu spons yang merupakan produsen metabolit sekunder paling produktif seperti terpenoid dan alkaloid. Yang kedua itu Cnidaria yaitu seperti ubur-ubur dan karang, dikenal sebagai toksin, peptida, dan senyawa antiinflamasi. Yang ketiga yaitu moluska yang didapat dari siput atau gurita yang merupakan sumber toksin neuroaktif seperti konotoksin dan senyawa antitumor. Selanjutnya yaitu Echinodermata seperti dari teripang dan bintang laut yang kaya akan saponin dengan aktivitas sitotoksiknya. Selanjutnya itu adalah marine toxin, senyawa beracun yang dihasilkan oleh organisme laut yang digunakan sebagai mekanisme pertahanan diri dari predator atau untuk melumpuhkan mangsa. Klasifikasinya berdasarkan sumbernya yaitu alga toksin, fikotoksin, dan zootoksin. Bahaya marine toxin dan pencegahannya yaitu karena bahayanya itu dia tahan panas, tanpa bau dan rasa, bioakumulasi. Dan untuk pencegahannya yaitu pantau pengumuman lokal, pantau penyimpanan ikan, dan siput alien khusus. Untuk contoh toksin laut utama selanjutnya ada marine nukleosida. Nah, merupakan senyawa yang strukturnya menyerupai nukleosida alami, penyusun DNA atau RNA, yang merupakan obat pertama yang berasal dari laut. Contoh nama obatnya itu ada arasi dari sitarabin dan ARA fidarabin, dan ada juga AZT atau sidofudin. Selanjutnya biosintesis alga. Alga dibiyosintesis melalui 3 jalur, yaitu jalur non-mevalonat atau MEP yang lokasinya di kloroplas alga, yang merupakan prekursornya itu piruvat dan G3P. Produknya itu adalah isopentil pirofosfat atau IPP. Yang selanjutnya itu adalah jalur poliketida sintasi atau PKS. Mekanismenya itu perpanjangan rantai karbon, dan produknya itu adalah toksin laut kompleks. Yang selanjutnya itu adalah jalur sikimat. Produknya itu antioksidan yang berfungsi sebagai pelindung radiasi UV laut. Selanjutnya ini adalah eksplorasi dan isolasi bahan alam laut. Sumber daya laut Indonesia merupakan pusat biodiversitas laut dunia yang meliputi spons, alga, dan koral yang mengandung metabolit sekunder unik yang tidak ditemukan pada organisme darat. Nah, tantangan ekstraksi sampel laut yaitu karena kadar garam tinggi, kadar air, dan konsentrasinya yang rendah. Untuk alur kerja isolasi senyawa bahari dapat dilihat dari gambar. Yang pertama dimulai dari sampling, ekstraksi, fraksinasi, isolasi, dan uji aktivitas. Nah, kalau untuk ekstraksi itu ada teknik ekstraksi 1, yaitu konvensional, seperti maserasi dan perkolasi. Dan yang kedua itu ada teknik ekstraksi 2, yang merupakan teknik ekstraksi modern seperti ultrasound assisted extraction atau UAE. Selanjutnya adalah fraksinasi, terbagi atas 2, vaksinasi umum seperti metode partisi cair-cair dan vakum liquid chromatografi atau VLC. Dan selanjutnya itu ada vaksinasi bioseguidide vaccination. Nah, selanjutnya itu adalah monitoring fraksi dengan kromatografi lapis tipis atau KLT dan high performance liquid chromatography atau HPLC.